akan menjelaskan metode Victoria Riddle dan kami akan mempraktikkan metode tersebut dalam konteks pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan teman-teman semua. Saya akan menjelaskan apa sih metode Pictorial Riddle. Jadi, metode Pictorial Riddle adalah salah satu metode dari Discovery Inquiry dan di mana metode ini ada sebagai cara atau aktivitas dalam suatu kegiatan siswa yang dibentuk dalam suatu diskusi kelompok kecil ataupun diskusi dalam kelompok besar. Metode ini dikemas melalui penglihatan gambar yang ditampilkan di depan kelas atau poster ataupun video yang ditayangkan melalui proyektor. Selanjutnya, apa saja yang menjadi karakteristik dalam metode Pictorial Riddle? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, guru bukan sebagai sumber belajar, melainkan pemandu dalam pembelajaran. Yang ketiga, biasanya menggunakan ilustrasi gambar atau objek yang lain sebagai bahan yang harus diteliti. Yang keempat adalah berorientasi kepada pengembangan intelektual. Masih kepada para pemateri sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari metode Pictorial Riddle ini. Yang pertama yaitu untuk melatih kerjasama ataupun rasa tanggung jawab pada peserta didik terhadap tugas yang diemban masing-masing. Dimana seperti yang tahu bahwa Pictorial Riddle ini merupakan metode yang biasa diterapkan dalam kegiatan kelompok. Di situ muncullah atau menumbuhkanlah rasa sikap kerjasama dari para peserta didik dan juga rasa tanggung jawab dari para peserta didik. Yang kedua yaitu untuk melatih rasa percaya diri dari peserta didik terhadap hasil pemikirannya secara masing-masing maupun hasil teman bersama. Seperti kita tahu bahwa Pictorial Riddle ini merupakan metode berkelompok di mana menggunakan kartu sebagai sasarannya dan peserta didik diharapkan mampu berpikir kritis terhadap gambar tersebut, dan nanti pastinya dalam sebuah kelompok memiliki hasil pemikiran yang berbeda-beda di mana nantinya akan disatukan dan juga salah satu dari peserta didik tersebut akan mampu menampilkan hasil temuan dari kelompoknya sehingga terciptalah rasa percaya diri dari peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana kreatif dan inovatif terhadap suatu proses pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa metode Pictorial Riddle ini merupakan metode berkelompok di mana pastinya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Selain itu juga memfokuskan terhadap student center. Lalu disambung bahwa mengajak peserta didik untuk berpikir kritis terhadap suatu pembelajaran. Seperti kita tahu juga bahwa metode Pictorial Riddle ini merupakan metode berkelompok yang menggunakan kartu sebagai sasaran, yang diharapkan para peserta didik ini mampu berpikir kritis terhadap sasaran ataupun objek dalam proses pembelajaran tersebut. Selain itu juga untuk anak-anak ataupun peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, pastinya metode Pictorial Riddle ini sangat cocok digunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan metode Pictorial Riddle. Yang pertama yaitu menumbuhkan kompetensi berpikir kritis pada peserta didik mengenai suatu objek yang sedang dipelajari saat kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan sikap keterampilan untuk memecahkan masalah mengenai suatu objek pembelajaran saat kegiatan pembelajaran, sama halnya dengan poin pertama. Mungkin sekian dari presentasi saya serahkan kepada Ari untuk penerapan pembelajaran metode Pictorial Riddle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Oke, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, semua pada tahu gak lagu Garuda Pancasila? Tahu. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Hitungan ketiga mulai, oke? Oke. 1, 2, 3. Semuanya. Oke, di sini semua pada tahu kan Pancasila? Tahu.
kelompok ya. Ada kelompok A, ada kelompok B. Oke, untuk kelompok A dari Siti, Firda, Iyang, Ida sama Jastiana ya. Terus kelompok yang B ada nama Ul, Inayah, Ajijah, Fikriya sama Desti. Oke, sebelum membentuk lingkaran ya, coba perhatikan dahulu. Nih ibu mempunyai beberapa gambar, oke? Oke, nih ada gambar orang tua sedang dibantu oleh anak kecil. Nah, ini itu termasuk sila keberapa sih? Nanti didiskusiin ya secara bersama-sama. Ingat-ingat, oke? Oke, yang kedua ada gambar ini, orang-orang sedang berkumpul. Oke, terlihat semuanya? Terlihat. Oke, nanti coba kalian diskusikan bersama kelompok kalian, ini termasuk sila keberapa sih? Gitu. Oke, sekarang yang tadi ibu sebutin, apa sih gambar-gambar yang tadi ibu sebutin? Coba kalian diskusin. Sekarang kalian membentuk lingkaran menjadi 2. Oke, yang ke setelah ibu jelasin, ntar disusun oleh kalian. Gambar pertama, yang ini gambar kedua. Nih, lihat orang-orang lagi berdiskusi. Oke semuanya anak-anak, apakah sudah berdiskusinya? Sudah. Oke, dari kelompok A siapa nih yang mau jadi yang mempresentasikannya? Oke, Jastiana kalau dari kelompok B? Oke, ibu mau dari kelompok B terlebih dahulu. Inayah, maju ke depan. Oke teman-teman, ini adalah gambar pertama. Ini gambar pertama merupakan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, ini orang kantorannya lagi kerja, mungkin lagi rapat. Ini adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan dan perwakilan. Terus gambar ketiga teman-teman, ini mereka semua berkumpul lagi kebersihan. Ini adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena semuanya saling bekerja sama. Kemudian gambar keempat adalah ketuhanan yang Maha Esa karena di Indonesia bermacam-macam agama yang dianutnya. Terus yang terakhir adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kita bersatu dengan adat dan budaya yang berbeda-beda. Oke. Wah, hebat sekali Nay. Oke, selanjutnya dari kelompok A siapa? Jastiana ya? Coba jelasin, yang ini adalah gambar yang menggambarkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil. Sebagai manusia kita saling membantu, baik itu orang tua atau teman atau sesama ya. Oke, gambar selanjutnya. Ini menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawaratan dan perwakilan. Sebenarnya suatu keputusan itu harus diambil secara musyawarah, jadi tidak berpendapat. Oke, untuk gambar ketiga, ini menggambarkan sila kelima, adalah sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi secara adil, perlu memberikan tugas pada seluruh siswanya untuk saling membantu membersihkan kelas atau sekolah. Oke, tepuk tangan Jastiana. Wah, anak murid ibu emang benar-benar hebat ya. Pada pinter-pinter semuanya. Kesimpulannya adalah Pancasila merupakan 5 dasar negara yang menjadi tuntutan masyarakat Indonesia. Nah, Pancasila itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian harus tetap semangat, jangan lupa belajar di rumah ya. Oke, mungkin sekian ya pematerian dari ibu untuk hari ini. Punya pantun nih, burung irian, burung cerawas